guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi ya aktivitas aku sehari-hari, rutinitas ibu rumah tangga di rumah minimalis, di dapur minimalis. Ini aku lagi bersihin meja makan ya guys, karena tadi agak berminyak-minyak gitu ya, ada kotor-kotor juga. Jadi ini aku bersihin pakai cairan pembersih. Nah, kalian lagi pada ngapain nih sekarang? Jam berapa nih nontonin video aku? Udah pada beres-beres rumah atau belum nih guys? Kalau belum beres-beres rumah, yuk beres-beres bareng sama aku. Jadi nanti habis nonton video aku langsung cus untuk beres-beres rumah. Nah, hari ini aku share kegiatan produktif ibu rumah tangga ya seperti biasa. Habis ini aku mau unboxing paket. Jadi aku happy banget karena aku tuh kedatangan paket. Nah, ini dia ya guys paket aku. Jadi ini tuh udah datang dari kemarin sore dan ini baru aku unboxing. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih ini isinya apa? Tapi kalau kalian udah baca thumbnail ya, udah baca judul, ini pasti udah tahu bahwa ini adalah produk dari Miku, yaitu 4-in-1 Ice Crusher Blender. Nah, jadi ini adalah produk estetik lainnya ya yang dimiliki sama Miku. Aku tuh emang secinta itu sih sama produk-produk Miku, karena mereka itu kalau ngeluarin produk pasti bener-bener bagus, estetik, dan juga pastinya bermanfaat. Nah, jadi hari ini yuk temenin aku ya guys untuk unboxingan, karena ini bener-bener recommended banget buat kalian nih yang lagi cari blender yang fungsinya itu bisa macam-macam. Dan yang perlu kalian tahu bahwa blender dari Miku ini tuh selain estetik, ini juga multifungsi dalam satu alat. Dan ini juga bertenaga kuat dan yang pasti hemat listrik ya guys. Karena listriknya itu cuma 300 watt aja, jadi bener-bener low watt banget. Terus untuk blender ini juga udah BPA free dan baby food grade. Jadi sudah dipastikan aman ya guys untuk masak-memasak. Nah, sekarang aku mau unboxing satu-satu ya untuk isinya. Ini nanti udah dapat penutupnya. Jadi ada penutup blender. Terus ini juga dapat tutup datar. Jadi ini nanti untuk tutupan dry grinder, bisa untuk wadah bumbu juga. Jadi multifungsi. Nah, di sini juga udah dapet choppernya atau ini ada gelas cincangnya ya guys. Nah, ini nanti untuk pisaunya juga tajam banget dan untuk tutupannya tuh bener-bener rapat banget, jadi aman anti bocor. Untuk choppernya ini tuh kapasitasnya 450 ml ya guys, jadi cukup besar. Dan yang aku suka, ini tuh nanti bisa diganti gitu ya guys untuk mata pisaunya. Ini tuh untuk menghancurkan es, jadi nggak perlu repot lagi kalau mau nyerut-nyerut es, udah ada Ice Crusher Pro. Dan ini adalah pisau cincang, jadi untuk pisaunya ini tuh bener-bener tajam dan anti karat. Ini biasanya untuk menggiling daging atau untuk membuat bumbu basah. Nah, ini untuk gelas choppernya ya guys, atau gelas cincangnya. Jadi ini lumayan besar sih menurut aku. Oke, lanjut. Nah, ini adalah mesin utamanya yang bener-bener cakep banget. Kalian bisa lihat ya perpaduan warna gold sama warna milky white. Ini pasti bakalan bikin dapur kita makin cantik. Dan untuk blendernya ini kapasitasnya juga besar, 1,5 liter. Jadi cocok banget buat kalian yang suka ngejus gitu ya guys. Nah, selain itu ini juga udah dapat dry grinder. Ini kapasitasnya 200 ml ya guys. Ini tuh buat ngeblender bumbu kering atau misalnya kayak merica, biji kopi atau ketumbar. Dan gak ketinggalan ya guys, produk-produk dari Miku itu pastinya udah antibakteri dan anti bau. Nah, ini juga untuk blendernya tuh kacanya tebal banget dan kuat banget. Jadi bener-bener recommended banget nih, kalian harus punya ya untuk blender dari Miku. Nah, ini juga udah dapat spatula kecil ya guys. Jadi nanti ini buat ngaduk-ngaduk misalnya kayak ngejus atau bebikinan yang emang harus menggunakan sendok. Nah, nanti kalian juga akan dapat selebaran ini ya guys untuk join jadi Mikukers. Nanti bakal banyak hadiah menarik. Nah, terus juga udah dapat kartu garansi ya guys seperti biasa. Dan gak kalah penting ini juga udah ada manual book, jadi bisa baca-baca aja di sini untuk buku petunjuknya. Nah, ini adalah detailnya ya, kalian bisa lihat ini bener-bener bakal mempercantik dapur kalian nih kalau misalnya punya ya. Makanya aku happy banget karena aku emang sesuka itu ya sama produk-produk dari Miku. Dan di dapur aku tuh rata-rata untuk
alat masaknya aku pakai dari Miku karena emang sebagus dan seestetik itu. Dan untuk varian warnanya, ini ada warna putih, ada warna pink, dan ada warna ungu. Jadi kalian bisa pilih ya sesuai sama dapur kalian, supaya dapurnya tuh jadi makin cantik gitu dan makin betah untuk masak. Nah, ini untuk blendernya, ini bisa diganti ya guys untuk mata pisaunya. Jadi tersedia dua mata pisau. Ini yang pertama itu adalah ice crusher, ini untuk menghancurkan es. Dan yang satunya ini adalah fruit blade. Jadi ini untuk ngeblender buah, ngeblender sayur. Jadi jangan sampai ketukar ya untuk fungsinya. Dan untuk dry grinder atau penghancur atau penggiling bumbu, ini tuh udah ada penutupnya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau praktis atau mau langsung masukin bumbu keringnya di sini, ini udah ada tutupnya. Jadi bener-bener fungsional banget ya ini untuk blender dari Miku. Oke guys, karena aku mau langsung pakai, karena aku nggak sabar banget pengen cobain ya untuk produk Miku yang blender ini, makanya aku cuci dulu. Karena ini kan baru banget datang, jadi harus dicuci dulu ya sebelum dipakai. Nah, aku udah siapin es batu ya guys. Aku sekarang mau bikin es serut. Jadi aku sekarang udah bisa bikin es serut sendiri ya. Pastinya pakai Miku 4-in-1 Ice Crusher Blender. Ini jangan lupa diganti dulu ya untuk mata pisaunya. Jadi sekarang tuh apa-apa serba gampang ya guys gitu, serba mudah. Kalau misalnya kita lagi pengen apa gitu udah bisa dibikin sendiri. Yang pastinya produk-produk dari Miku ini bener-bener ngebantu banget ya, ngebantu ibu-ibu banget untuk mempermudah pekerjaan dapur. Nah, sekarang aku mau ngehancurin esnya dulu ya guys. Nah, kalian bisa lihat ya segampang itu gitu untuk ngehancurin esnya. Jadi udah bener-bener jadi es serut yang kayak dijual-jual ya guys. Nah, ini hasilnya bener-bener halus banget. Sepersekian detik udah jadi aja ini es serutnya. Jadi bener-bener praktis banget. Nah, ini aku pakai topping susu kental manis ya yang rasa coklat. Terus aku kasih juga pakai bubuk susu karena aku pakai apa yang ada di rumah aja. Nah, terus habis ini tinggal aku kasih untuk sereal gitu ya. Jadi ini pas banget buat me time ya di cuaca panas-panas kayak gini. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ngegiling dulu untuk biji ketumbar karena kebetulan untuk bumbu dapur aku yang ketumbar ini tuh udah habis. Jadi mau aku halusin dulu ya guys. Ini aku pakai dry grindernya. Karena ini kapasitasnya lumayan besar ya, jadi bisa banyak gitu untuk biji ketumbarnya. Nah, oke, ini aku mau ngeblend dulu ya guys. Oke, ini udah selesai ya guys, udah halus banget. Jadi ini bener-bener sama banget hasilnya sama ketumbar bubuk yang biasa aku beli. Tapi ini kayak lebih original kan, kita bener-bener dari biji ketumbarnya. Jadi aku sekarang nggak perlu beli yang sasetan lagi karena udah bisa ngegiling bumbu sendiri ya di rumah. Jadi lebih praktis. Nah, ini ya guys, udah selesai. Aku simpan dulu untuk ketumbarnya. Oke, next aku sekarang mau bikin bumbu halus. Jadi aku mau masak, aku mau bikin pepes daun singkong. Ini aku udah siapin untuk bumbunya, ada serai, terus ini juga ada kunyit, ada cabe karena aku mau bikinnya pedes, terus ada bawang merah, ada bawang putih, sama ada kemiri. Terus ini juga ada laos ya guys. Nah, terus ini ada terasi sama ada asam jawa. Jadi hari ini aku mau bikin pepes daun singkong. Ini tuh resep dari mama baba aku. Jadi kalau nggak salah ini tuh resep ngarang gitu ya. Dan ini tuh favoritnya suami aku banget. Kemarin baru habis makan juga mama aku habis bikin. Dan sekarang aku mau nge-recook resepnya. Jujur ini first time ya guys aku bikin sendiri. Biasanya aku cuma minta dari mama aja. Nah, ini untuk ngeblendnya nanti itu pakai minyak goreng ya. Jadi bukan pakai air tapi pakai minyak goreng. Oke guys, ini mau aku blender dulu ya. Jadi blendernya sampai halus banget.
Oke, ini udah selesai ya, udah selesai aku blend, jadi hasilnya juga super halus banget. Nah, chopper ini tuh bisa diperuntukkan untuk ngegiling daging atau ngegiling bumbu halus kayak gini ya guys. Ini aku udah siapin untuk daun singkongnya, jadi udah aku cuci ya, udah aku gunting-guntingin juga. Jadi ini tuh 2 ikat, tapi kan 2 ikat tuh nggak dapat banyak ya guys, karena kan yang diambil cuma pucuk-pucuknya aja yang masih muda-mudanya gitu. Bukan pucuknya aja sih, maksudnya yang agak-agak masih muda masih bisa dipakai. Nah terus cara masaknya gampang banget, ini tinggal diremes-remes gini aja pakai minyak goreng. Pokoknya sampai dia tuh melemah gitu. Terus nanti baru kita campurin pakai bumbu halus yang udah di blend tadi. Untuk bumbunya juga seasoningnya cuma pakai garam sama pakai micin. Nanti kalian boleh koreksi rasa, jadi sesuai selera aja kalau masukin perbumbuannya. Nah, jadi buat kalian yang misalnya pecinta daun singkong, menurut aku kalian wajib banget deh untuk nge-recook ini ya. Karena aku juga sebenarnya nggak suka sama yang namanya daun singkong, tapi pas aku cobain pepes daun singkong ini, aku jadi suka gitu. Padahal aku tuh bener-bener nggak suka makan daun singkong. Kadang dibikin lalapan aja aku nggak makan ya guys gitu. Tapi pas dibikin pepes kayak gini, menurut aku ini bener-bener enak. Nah, tadi bumbunya udah dimasukin, udah dicampurin semua. Sekarang aku kasih potongan tomat sama potongan cabe. Jadi ini tinggal diaduk aja. Terus nanti tinggal kita bungkus-bungkus. Nah, di sini aku nggak pakai daun pisang, aku pakainya tuh aluminium foil karena yang gampang-gampang dicari aja, yang praktis. Makanya aku pakai aluminium foil nanti ya, guys. Nah ini aku sambil sebelum aku mau ngebungkus-bungkusinnya, aku mau ngerebus air dulu. Jadi nanti dia tuh dikukus dulu, habis itu baru dibakar. Emang bikinnya agak banyak stepnya ya, bumbunya juga lumayan banyak, tapi menurut aku worth it gitu sama rasanya. Jadi kalau misalnya bikinnya tuh lumayan lama atau stepnya panjang tapi rasanya enak sih dan keluarga suka ya, menurut aku nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini bisa ditata-tata sendiri aja ya guys, mau dibungkusnya tuh seperti apa. Aku sih kayak gini aja, untuk ngebungkusnya nggak gimana-gimana ya, dicukup-cukupin aja pakai aluminium foil ini. Kalau misal pakai daun pisang kayaknya lebih wangi lagi sih. Kalian udah pernah belum sih guys gitu makan pepesan daun singkong kayak gini? Siapa tahu ada yang udah pernah ya makan. Dan ini tuh menurut testi-testi orang yang udah pernah makan, ini katanya sih enak gitu ya. Jadi pernah dulu tuh ada acara gitu, ada acara mau babaku bikin acara di rumah, terus teman-teman mereka yang datang itu makan pepesan daun singkong ini dan bener-bener suka gitu. Jadi menurut aku emang ini tuh wajib banget untuk kalian recook karena cara bikinnya tuh gampang aja sebenarnya, cuma ada step-stepnya aja sih. Nah udah selesai aku bungkus-bungkus ya guys, kayak gini aja aku bungkusnya. Jadi ini dapatnya 6 bungkus. Jadi lumayan banyak banget ya guys, dan ini kan murah meriah ya kalau daun singkong. Di sini satu ikatnya tuh 3.000. Terus aku kemarin belinya 2 ikat, jadinya 6.000. Nah, ini sekarang mau aku kukus dulu. Aku kukusnya 20 menit, tapi bisa lebih lama lagi juga nggak apa-apa. Tergantung selera kalian ya guys, tapi minimal 20 menit ya untuk dibungkusnya. Ini untungnya muat ya di steam it aku, dan jangan salfok juga sama steam it aku yang warna-warni, jadi atasnya merah bawahnya ungu, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada gitu kan alatnya yang untuk ngukus-ngukus. Nah oke guys, ini udah muat semua ya, aku agak tekan-tekan aja sih supaya muat karena ini lumayan gendut-gendut gitu aku bikinnya tadi. Oke, udah beres. Jadi habis ini tinggal aku panggang ya, atau aku bakar. Tapi biar praktis, aku mau bakarnya di oven aja. Ini aku panasin dulu ovennya sebentar. Tapi kalau misalnya nggak ada oven, itu bisa pakai teflon aja ya guys. Ini karena aku pengen lebih cepet aja, biar nggak dijagain kan, nggak dibolak-balikin. Makanya aku pakai oven. Dan oven aku juga yang pasti dari Miku ya, karena emang produk-produknya Miku itu bener-bener bagus banget sih, dan cantik-cantik gitu. Aku selalu suka sama produk-produk mereka. Oke guys, ini sekarang aku mau masukin ke oven dulu, jadi habis ini tinggal dibakar ya. Nah ini tuh dibakar atau dipanggangnya ini tuh biar dia wanginya lebih keluar aja. Jadi kalau misalnya kalian mau panggangnya tuh di teflon, itu nggak apa-apa banget ya, jadi nggak mesti harus pakai oven.
Oke, ini aku nanti pakai api atas bawah, dan untuk timernya ini aku panggangnya 15 menit ya guys kalau misalnya pakai oven. Oke, lanjut. Ini tadi aku habis cuci piring ya guys, cuman nggak aku record gitu karena cucian aku banyak banget tadi ya, numpuk-numpuk dan lumayan besar-besar karena harus nyuci blendernya juga. Dan sekarang aku mau simpen dulu blendernya di atas sini aja dulu sementara ya, karena belum ada tempatnya lagi. Jadi aku simpen di atas ambalan sini aja. Pokoknya ini adalah pojok yang bikin aku mood banget. Jadi mood booster aku kalau ngeliatin rak pojok aku di dapur ini tuh bener-bener happy banget, karena sekarang barang-barang yang aku punya tuh semua serba putih gitu ya untuk alat elektroniknya. Semoga nanti juga bisa nambah produk-produk yang lain lagi yang cakep-cakep ya, apalagi produk-produk dari Miku itu bener-bener aku suka banget, dan aku bener-bener kecanduan ya untuk produk-produk Miku. Nah, ini karena sepi banget tadi ya, aku tambahin bunga di sini ya guys. Nah, jadi looksnya sementara seperti ini dulu nih untuk dapur aku. Jadi buat kalian yang emang lagi cari blender estetik dan multifungsi, aku bener-bener rekomendasiin banget untuk kalian punya 4-in-1 Ice Crusher Blender by Miku. Oke guys, ini udah 15 menit tadi ya. Ini udah matang untuk pepes aku. Jadi kalau biasanya orang kan pepes ikan gitu ya, pepes ayam, aku ini ngepepes daun singkong. Nah, jadi semoga ini bisa jadi ide juga ya untuk kalian. Siapa tahu kalian lagi nggak tahu nih mau masak apa, boleh ya guys kalian ikutin resep yang tadi udah aku share. Jadi ini adalah menu sederhana ya, menu rumahan banget, tapi menurut aku ini bisa bikin kita nambah-nambah nasi. Nah, ini looksnya ya guys, jadi matang sempurna di dalamnya dan rasanya juga bener-bener enak. Nah, oke deh guys, kayaknya segitu aja ya kegiatan aku nih di hari ini. Tadi udah unboxingan, udah review juga, udah masak-masak juga. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat nih untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.